Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, pertemuan kedua terkait dengan sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mempelajari beberapa fadilah, keutamaan dan faedah, manfaat dari syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam dengan cara dipanggilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Rabbul Alamin dalam Al-Isra wal Mi'raj. Syariat ini adalah syariat yang terpenting setelah syahadatain. Sebagaimana kita pahami, yang kita sayangkan adalah sebagian dari kaum muslimin tidak memperhatikan masalah wujubat salat, kewajiban salat, sehingga di antara mereka meninggalkan salat waliyadu billah sebagian besar dari 5 waktu, atau sebagian yang melaksanakan hanya pada waktu-waktu tertentu, atau sebagiannya bahkan terkesan lebih mementingkan salat-salat sunnah dibandingkan dengan kewajiban yang 5 waktu, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Namun maksud dari kajian ini adalah agar kaum muslimin dan kaum muslimat kembali mengangkat masalah salat ini sebagai masalah yang sangat utama di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa para ulama minal madzahib al-arba'ah sangat keras perkataan mereka terkait dengan tarik as-salat, yaitu orang yang meninggalkan salat. Adapun berikut ini adalah keutamaan-keutamaan
bagi yang telah mengetahuinya, maka ini adalah bagian dari an-nasihah dan at-tadkir, nasihat dan saling mengingatkan, dan juga bagian dari kepedulian kita terhadap kaum muslimin dan kaum muslimat, bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan syariat ini dan memberikan keutamaan dengan keutamaan yang sangat banyak, maka yang melalaikannya berarti dia lalai dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwa ini atau fadilah syariah salat ini merupakan pertanda bagi seorang yang kuat agamanya. Jadi minimal seorang yang melakukan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak waktu-waktu tersebut dari segala kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama sampai yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat-salat mereka. Dan di saat kita membahas tentang syariat wudu, kita mengetahui sebagian penjelasan ulama kenapa di dalam sebagian surat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan khusyuk di dalam masalah salat dibandingkan dengan penyebutan ada yaitu melaksanakan. Padahal tidak mungkin ada pembahasan khusyuk kecuali ada pembahasan ada pelaksanaan. Hal tersebut tidak lain karena keutamaan al-khusyuk. Dan memang al-falah yang benar-benar sampai kepada makna al-falah adalah mereka yang melaksanakannya dalam keadaan khusyuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-9 dan ke-11 dalam surat yang sama, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang menjaga salat mereka, merekalah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi tidak mungkin akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melaksanakan salat. Karenanya sebagian ulama tidak membedakan antara orang yang meninggalkan salat karena faktor pengingkaran atau meninggalkannya karena faktor kemalasan. Dan sedemikian rupa syariat ini sesungguhnya sudah mengupayakan, karena semenjak usia 7 tahun Nabi SAW sudah memerintahkan muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat di
di saat mereka berusia 7 tahun. Ini adalah pembiasaan. Bukan karena mereka sudah terkena beban syariat. Karena syariat ini berat dari sisi bahwa orang mempunyai nafsu. Dan di antara nafsu tersebut adalah nafsu untuk tidak mau melaksanakan syariat. Sehingga perlu adanya pembiasaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini bahwasanya orang-orang yang akan mewarisi atau orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka ahlus salat. Dan di antara pintu surga adalah orang yang masuk melalui pintu salat. Ditanya bagaimana tentang salatnya tatkala dia berada di dalam kehidupan dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35 kita bisa baca. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illa al-musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditempa asyarru, keburukan atau kesempitan, kesulitan, maka dalam keadaan gundah. Wa idza massahul khairu, dan apabila dia mendapatkan kebaikan, kelapangan, kemudahan, manu'a, dia menahannya, dia tidak infakkan di jalan syar'i, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Amalan-amalan saleh merupakan buah dari amalan-amalan soleh yang lainnya. Ada keterkaitan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Sebagaimana beberapa penjelasan pada kesempatan yang lalu bahwasanya syariat Islam adalah merupakan nikmat, dan nikmat secara umum harus disyukuri. Apabila nikmatul Islam disyukuri dengan mengamalkannya, maka akan bertambah iman dan Islam seseorang. Demikian juga dengan amalan saleh. Orang yang melakukan amalan saleh maka akan terdorong untuk melakukan amalan saleh yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati manusia terbawa kepada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya. Orang yang malas melakukan sholat, dia akan cenderung malas melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Orang yang kuat di dalam melakukan sholat, maka dia akan terdorong melakukan amalan soleh yang lainnya. Dan dia tidak suka dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Dan salat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i memberikan efek positif bagi roh manusia. Dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan salat. Jika kita perhatikan, ya, bacaan-bacaan salat di dalamnya ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, merupakan amalan-amalan zikir yang besar. Dan manusia yang mengucapkan dengan lisan dan hatinya pada zikir-zikir tersebut terkoneksi dengan rohnya.
Sehingga rohnya adalah roh yang semakin kuat. Roh yang kuat tersebut adalah roh yang bisa menghadapi segala perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Berarti jamaah yang dirahmati Allah, salat akan mendidik kita yang seperti itu. Meskipun kuat dan lemahnya hati seseorang berbeda-beda secara tabiat, secara asal. Ada seorang yang mempunyai tabiat kuat hatinya, ada yang tidak. Tetapi salat akan menjadikan seseorang tentu lebih baik dari kondisi baik yang ada pada dirinya. Sehingga pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musalli. Ya, kecuali orang-orang yang salat. Kemudian al-muallif menyebutkan dari ayat-ayat yang disebutkan ada sisi di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang baik di dalam kedua surat tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan khitam penutup dari sifat-sifat baik itu adalah salat. Kalau dalam surat Al-Mu'minun ya, dibuka dengan salat, kemudian di ayat yang ke-11 ya, juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, tentang apa yang akan didapatkan oleh al-musallun, yaitu pada ayat yang ke-9, 10 dan ke-11. Di dalam surat Al-Ma'arij Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai sifat, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kembali tentang salat. Ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan yang sangat utama. Kemudian dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kitab Al-Qur'an, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Pengkhususan salat setelah penyebutan utlu ma uhiya ilaika minal kitab ini juga menunjukkan keutamaannya. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian pula banyak sekali disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan ini. Di antaranya kita bisa sebutkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya salat adalah awal rukun amali furidha 'alal muslimin, yaitu amal yang sifatnya rukun yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin, dan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Hadis tentang hal ini masyhur. Kita tidak bacakan, akan tapi makna yang ada dalam hadis ini adalah makna yang sangat difahami oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Bahwa yang pertama kali diwajibkan adalah salat. Yang pertama kali nanti dihisab dalam masalah ibadah adalah salat. Maka seyogianya orang memperhatikan masalah ini melebihi perhatian kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa di antara fawaid didirikannya salat 5 waktu dan kedisiplinan orang menjaganya adalah sebagai pertanda kedisiplinan orang pada perkara-perkara yang lain. Artinya, kalau ada di antara kaum muslimin
yang tertib salat 5 waktunya, walillahil hamd, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak ya. Ditandai dengan ramainya masjid-masjid, tandai dengan ramainya musala-musala ya. Itu adalah pertanda bahwa mereka mampu untuk melakukan kedisiplinan pada perkara-perkara yang lain. Sebaliknya, orang yang tidak disiplin di dalam masalah salat ya, maka kata sebagian ulama fahuwa li ghairiha adiyah, maka bisa dikatakan untuk perkara-perkara yang lainnya dia akan tidak lebih disiplin, terutama dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manfaat duniawiyahnya juga demikian. Bahwa seorang yang memperhatikan masalah salat, dia juga akan mempunyai sifat perhatian kepada perkara-perkara yang membutuhkan kedisiplinan. Dari sahabat Abdullah bin Amr, ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang amalan yang paling utama. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as-salat. Yang paling utama adalah salat. Thumma qala mah? Qala as-salah. Thumma qala mah? Qala as-salah. Ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan salat, salat, salat. Ini adalah yang paling utama. Kemudian setelah 3 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kemudian beliau mengatakan al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan keutamaan salat ketika kita memahami disyariatkannya salat jamaah di saat berperang. Jadi ketika berperang ya, tetap disyariatkan salat jamaah. Kemudian ada cara salat jamaah ketika berperang ya, taruhannya adalah kematian. Tetap saja disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat jamaah. Ini menunjukkan betapa mulianya amalan tersebut. Bahkan jihad seseorang tidak akan menjadi jihad karena dia tidak melaksanakan salat. Dan disyariatkan salat sampai berkendaraan, sampai ketika menghadapi musuh. Maka hal ini juga merupakan bukti betapa amalan ini adalah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kathratis sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan." Rawahu Muslim. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud maksudnya adalah salat. Karena sujud adalah bagian dari rukun ya. Tidak sah salat seseorang kecuali dia melakukan sujud. Ya. Ketika salah satu di antara pemuda di kalangan para sahabat yang mengabdikan dirinya untuk berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di kalangan sahabat yang tinggal atau menetap ya, di hadapan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap siaga. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan, maka dia siap. Suatu hari ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali engkau butuh sesuatu. Kemudian dia meminta waktu sebentar ya, apa yang ingin ia sampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat ini adalah sahabat yang cerdas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawari sesuatu ya,
kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memberikannya. Jika itu berkaitan dengan doa, maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang dikabulkan. Dan kita ingat juga cerita seorang Badui yang ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disuruh menyebutkan permintaan, tapi seluruh permintaannya adalah dunia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjukkan kemurkaannya. Kenapa? Kesempatan yang baik itu tidak dimanfaatkan dengan cerdas. Adapun sahabat ini cerdas. Dia mengatakan, murafaqataka fil jannah. Wahai Rasul, aku ingin bisa menjadi temanmu di surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ini permintaan yang besar, permintaan yang agung, dan tentunya tidak mudah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, barangkali ada hal-hal yang lain. Nabi SAW katakan, aw ghaira dzalik, atau mungkin ada permintaan yang lain. Pemuda ini mengatakan, tidak wahai Rasul. Saya ingin menjadi temanmu di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, a'inni ala dzalika bi kathrati sujud. Kalau begitu tolonglah aku untuk bisa mencapai apa yang engkau inginkan dengan engkau memperbanyak sujud, yaitu memperbanyak salat. Hadis-hadis yang terkait dengan masalah ini, jamaah yang dirahmati Allah, sangat banyak. Kemudian saya ingin sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang fawaid atau faedah-faedah. Yang pertama, bahwasanya salat adalah ibadah yang menyebabkan seseorang memiliki ketentraman di dalam hatinya. Tentu apabila salat tersebut dilaksanakan dengan tumakninah, insyaallah kita akan sebutkan beberapa hal yang terkait dengan masalah tersebut. Seorang yang salat menghadap Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahatun nafas, ketentraman jiwa. Kadang-kadang seorang ketika sibuk, ketika sumpah, ketika ada masalah, justru dia malas untuk melakukan salat. Padahal salat akan menjadikan jiwanya lebih tenang. Seandainya berada di dalam kemarahan, akan turun amarahnya. Seandainya berada di dalam kebingungan, dia ada kepasrahan kepada Zat yang membuka jalan. Dalam hadis disebutkan, wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan qurratu 'aini fis shalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga hadis Bilal yang sering kita sebutkan, kum ya Bilal arihna bis shalah. Jadi di dalam salat ada zikir. Seorang yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu melakukan segala hal, kemudian dia berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya, maka dia sedang mengupayakan hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana salat itu menjadi rahatun nafas. Karena di dalamnya ada tasbih, karena di dalamnya ada bacaan Al-Quran, karena di dalamnya ada tahmid, karena di dalamnya ada tahlil, karena di dalamnya ada doa permintaan. Salat itu sendiri adalah doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, di antara perkara yang menjadikan seseorang semakin
tidak lapang dadanya adalah ketika dia terjerumus ke dalam dosa. Dan sifat dosa itu panas. Sehingga nanti di dalam al-iftitah, ya, apabila kita memahami makna-makna di dalam doa iftitah itu, ya, doa iftitah yang paling sahih adalah Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhiri ad-doa. Ya, itu yang paling sahih. Pada doa tersebut, ya, disebutkan tentang permintaan seorang hamba agar dosa itu dicuci, dibersihkan dengan dicuci. Jika yang dicuci itu adalah materi, barang, ya, seperti kain katakanlah, maka biasanya lebih mudah dihilangkan kotoran-kotorannya kalau medianya adalah air hangat atau air panas. Ya, karena kotoran-kotoran tertentu, ya, antara air dingin dan air panas, maka air yang panas, air yang hangat lebih mudah untuk membersihkan. Tapi dalam doa iftitah, kenapa justru bithalji wal ma'i wal barad, dengan es, air atau embun? Kata para ulama, ya, sebab yang dicuci bukanlah barang, yang dicuci adalah dosa. Sedangkan dosa itu mempunyai sifat panas. Maka terjadi tanasuk, terjadi persesuaian antara kondisi yang akan dicuci dengan media untuk atau alat untuk mencucinya atau media untuk mencucinya. Nah, sifat dosa seperti itu, ya. Orang yang melakukan dosa, ya, bukan berarti tidak ada kebahagiaan pada dosa yang sedang dia lakukan. Beberapa dosa, ya, jelas sekali orang ketika melakukannya pertama kali mungkin, artinya ketika dia mendapatkan yang dia inginkan dengan dosa tersebut, dia tertawa atau senang. Tapi apakah setelah itu dia terus akan seperti itu? Tidak. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadis bahwa setiap dosa itu adalah titik hitam dalam hati seseorang. Ya. Maka, ya, seorang yang melakukan dosa akan semakin sumpek, akan semakin panas. Ya. Begitu bertambah dosanya, bertambah kebingungannya, ya, bertambah frustasinya. Nah, di antara cara, ya, untuk seseorang terhindar dari keburukan, ya, ada dua. Ya. Yang pertama adalah mencegah supaya tidak melakukan keburukan. Yang kedua, apabila dia sudah melakukan keburukan, segera dia bertaubat. Dan dua-duanya ada di dalam sholat. Sebagai langkah antisipasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencegahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari al-fahsya, kekejian, dan al-munkar, kemungkaran. Tapi mengapa ada orang melakukan salat, ya, dia juga tetap melakukan kemungkaran? Yang pertama, bahwa ahli ibadah, ya, itu terus didekati oleh syaitan untuk dijerumuskan di dalam syahwat. Jadi orang yang giat ibadah, di antara pintu syaitan adalah masuk dari pintu syahwat. Yang kedua, bahwa salat akan mampu menjadi an-nahi 'anil fahsya'i wal munkar apabila sudah benar-benar tegak. Sudah benar-benar ada di dalam hati seseorang.
sudah benar-benar tercapai ya, antara apa yang dilakukan secara zahir dengan apa yang harus dilakukan secara batin, maka kuat ya. Karena syahwat atau godaan setan itu sifatnya adalah nafsu, sedangkan sholat itu adalah salah satu di antara bentuk ibadah yang fungsinya adalah menahan nafsu. Bayangkan saja takbiratul ihram. Dalam sebagian madhab ya, pada asalnya nggak boleh bergerak selain gerakan-gerakan sholat. Sebagian madhab mengatakan boleh bergerak kalau memang ada hajat ya. Tapi tidak terlalu banyak gerakan-gerakan yang sampai menghilangkan makna dia sedang sholat. Jadi di situ ada ibadah yang benar-benar melatih seseorang untuk menahan nafsu. Berbicara tidak, menoleh tidak, ya. Melakukan perkara-perkara yang lain setelah takbiratul ihram tidak, ya. Bahkan sampai pada berpikir yang lain. Ya. Kalau kita kembali lagi kepada kajian yang lalu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana kehusukannya, bagaimana keutamaannya, ya. Sampai tidak berpikir kebaikan yang lain di dalam sholat. Apabila seperti itu, kita tidak ragukan bahwa pengaruhnya adalah luar biasa dalam perkara an-nahi anil fahsya'i wal munkar. Ya. Namun tentu untuk sampai pada derajat tersebut jamaah yang dirahmati Allah, ya perlu adanya upaya yang terus menerus. Karena iman itu bisa kuat, ya, dan bisa tinggi, ya, namun tiba-tiba juga langsung rendah, bahkan bisa ya tiba-tiba kemudian ya karena kemaksiatan yang sangat besar hilang. Begitu pula dengan sholat kita ya. Kita terus berupaya, namun ya kadang lalai lagi, ya kadang berkurang lagi, terus kita kembali lagi, dan seperti itulah ya manusia. Ya, oleh karenanya manusia yang mudah berubah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan syariat. Seandainya tidak ada syariat salat akan seperti apa? Ya. Nafsu yang terus bergulir, syahwat yang terus bergulir, sementara tidak ada ya waktu-waktu untuk mengerem atau untuk paling tidak ya melakukan pencegahan lebih awal. Maka bagaimanapun, meskipun kita banyak melakukan kekurangan-kekurangan di dalam sholat, syariat sholat ini menjaga kaum muslimin dan kaum muslimat dari banyaknya kemungkinan kemungkaran dan kekejian. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan pada kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan barakahnya. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.